Jujur, berapa kali dalam seminggu feed media sosial kalian dibanjiri drama rumah tangga, perselingkuhan terbaru, mertuai versus menantu, atau artis yang teriak-teriak di publik? Itu semua viral, bener-bener viral. Ada yang komen, "Ah, drama lagi." Tapi anehnya, kita nggak bisa scroll lewati. Kita klik, kita tonton, kita komentari. Dalam sekejap, isu pribadi seseorang bisa jadi topik pembahasan nasional. Kenapa kita, masyarakat Indonesia, ini punya magnet yang luar biasa kuat terhadap drama yang sebenarnya bukan urusan kita? Mengapa kisah-kisah penuh intrik, khususnya yang melibatkan urusan hati dan janji setia, selalu jadi primadona? Apakah ini sekadar hiburan semata? Atau ada hal yang lebih dalam, lebih psikologis, yang membuat kita terus merasa haus akan setiap tetes air mata dan pengkhianatan yang terjadi di luar sana? Mari kita bedah fenomena guilty pleasure nasional ini, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Fenomena ini lebih dari sekadar berita gosip biasa. Ini adalah sebuah cerminan sosial. Ketika sebuah drama perselingkuhan, misalnya kasus pelakor yang identitasnya diumbar, atau suami yang ketahuan selingkuh di kantor, meledak, ia tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga laboratorium moral bagi kita. Kita mencari validasi, kita mencari pembenaran, dan yang paling utama, kita mencari pelajaran moral. Di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai komunal, kesetiaan, dan kesakralan institusi keluarga, setiap pelanggaran terhadap norma-norma ini dianggap sebagai ancaman. Karena itu, kita merasa berhak untuk menghakimi. Topik ini penting karena ia menunjukkan betapa rapuhnya batas antara ruang privat dan publik di era digital, dan bagaimana reaksi kolektif kita terhadap drama tersebut sesungguhnya mengungkapkan nilai-nilai, insecurity, dan harapan yang kita pegang teguh sebagai sebuah bangsa. Kita akan menyelam lebih dalam ke akar, psikologi, dan budaya di balik obsesi ini. Alasan pertama kita terikat pada drama adalah mekanisme psikologis yang dikenal sebagai katarsis. Katarsis adalah pelepasan emosi yang terpendam melalui pengalaman tidak langsung. Kita mungkin tidak berani berkonflik di dunia nyata, tidak puas dengan hubungan kita, atau memiliki ketakutan terpendam akan dikhianati. Ketika kita melihat kisah drama perselingkuhan orang lain, secara tidak sadar, kita sedang memproses emosi-emosi kita sendiri. Drama ini berfungsi sebagai arena aman, tempat kita bisa marah, sedih, dan menghakimi tanpa harus menghadapi konsekuensi pribadi. Kita memproyeksikan kecemasan kita ke dalam situasi orang lain. Kita berkata, syukurlah itu bukan aku. Atau, jika aku jadi dia, aku akan... Ini memberikan rasa kendali atas kekacauan emosional. Kekuatan drama adalah kemampuannya untuk menawarkan simulasi kehidupan, di mana kita menjadi juri, algojo, dan penasihat. Semuanya dalam batas aman layar smartphone. Ini adalah cara murah dan cepat untuk merasakan emosi intens yang mungkin tidak kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang monoton. Masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai komunal dan kohesi sosial. Status dan reputasi individu sangat terikat pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketika terjadi skandal, terutama perselingkuhan, ini bukan hanya masalah dua orang, tetapi dianggap sebagai cacat pada struktur sosial yang lebih besar. Bagi banyak orang, berpartisipasi dalam diskusi drama adalah upaya kolektif untuk menegaskan kembali batas-batas moral yang diyakini. Dengan menghujat pelaku, masyarakat secara tidak langsung sedang mengukuhkan norma. Perselingkuhan itu salah, dan ini adalah konsekuensinya. Dalam konteks ini, media sosial menjadi balai desa virtual, tempat moralitas publik diuji dan ditegakkan. Drama ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk merasa menjadi penjaga moral, merasa superior secara etika, dan merasa menjadi bagian dari kelompok yang benar. Ini adalah ritual sosial untuk membersihkan dosa dari komunitas, dan membuat kita merasa bahwa meskipun dunia terasa kacau, setidaknya nilai-nilai dasar kita tetap tegak. Kita hidup di era televisi, realitas digital. Media sosial telah mengaburkan garis antara publik dan privat, dan kita sekarang merasa memiliki akses tanpa batas ke kehidupan orang lain, termasuk orang asing. Konsep parasocial relationship menjelaskan bahwa kita membangun ikatan emosional sepihak dengan figur publik, selebritas, influencer, bahkan orang biasa yang viral. Kita merasa kenal dengan mereka.
kita menginvestasikan emosi pada kisah hidup mereka. Sehingga ketika drama terjadi, kita merasa terlibat secara personal. Kita bukan lagi penonton pasif, melainkan peserta aktif. Fungsi algoritma pun memperparah situasi. Semakin kita klik, semakin banyak konten serupa yang disajikan, menciptakan loop kecanduan drama. Kita secara harfiah diberi makan drama oleh sistem yang dirancang untuk menjaga perhatian kita. Kekuatan media sosial adalah kemampuannya mengubah cerita pribadi menjadi serial yang harus diikuti. Faktor kunci lain adalah sifat dasar drama yang penuh kesenjangan informasi dan misteri. Kisah-kisah perselingkuhan, misalnya, seringkali muncul dalam potongan-potongan kecil, sebuah chat terpotong, foto buram, atau curhatan anonim. Kesenjangan ini memicu rasa ingin tahu, curiosity gap yang tak tertahankan. Otak kita terprogram untuk menyelesaikan pola dan mengisi kekosongan. Ketika kita melihat ada rahasia yang terbuka, kita merasa terdorong untuk mencari tahu seluruh ceritanya. Siapa selingkuhannya? Bagaimana mereka bertemu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini seperti mengikuti sebuah novel kriminal di mana kita harus membaca komentar demi komentar untuk mengumpulkan petunjuk. Rasa ingin tahu ini yang merupakan salah satu dorongan manusia paling kuat, dieksploitasi sepenuhnya oleh format konten drama. Kita kecanduan pada proses pengungkapan, dan setiap update adalah dopamin hit kecil yang membuat kita terus kembali untuk melihat babak selanjutnya dari drama tersebut. Terlepas dari semua analisis mendalam, mari kita akui drama itu menghibur. Dalam kehidupan yang seringkali sulit, penuh tekanan pekerjaan, kemacetan, atau masalah ekonomi, drama orang lain menawarkan eskapisme yang sempurna. Kita bisa melupakan sejenak masalah kita sendiri dengan tenggelam dalam masalah yang lebih dramatis dan heboh dari orang lain. Ini adalah bentuk reality show gratis yang bisa kita akses 24 jam. Kenikmatan ini seringkali diperkuat oleh perasaan superioritas yang instan. Setidaknya hidupku tidak seburuk itu. Tawa, keterkejutan, dan rasa tidak percaya yang kita rasakan saat mengonsumsi konten drama ini adalah bentuk hiburan yang intens dan visceral. Kita menikmati plot twist, kita menikmati momen klimaks ketika pelaku tertangkap basah, dan kita menantikan akhir cerita. Dalam konteks ini, drama adalah komoditas hiburan yang sangat berharga dan mudah didapatkan. Jadi, kita sudah membahas 5 alasan utama mengapa drama kehidupan orang lain selalu menarik. Pertama, itu adalah katarsis bagi emosi terpendam kita. Kedua, itu adalah upaya penegasan moral kolektif di ruang publik. Ketiga, media sosial menciptakan ikatan parasosial yang membuat kita merasa terlibat. Keempat, sifat misterius dan kesenjangan informasi memicu rasa ingin tahu yang besar. Dan kelima, tak dapat dipungkiri, drama adalah hiburan dan eskapisme yang kuat. Intinya, saat kita mengomentari drama, kita tidak hanya melihat orang lain, kita sedang melihat diri kita sendiri, ketakutan kita, dan nilai-nilai yang kita pegang. Kita adalah subjek, dan drama itu adalah cermin yang memantulkan kembali siapa kita sebagai masyarakat Indonesia yang komunal dan menjunjung tinggi norma, meskipun terkadang secara hipokrit. Pada akhirnya, obsesi kita terhadap drama selingkuh dan skandal publik adalah paradoks yang indah namun rumit. Kita menginginkan kesetiaan dan keharmonisan di dunia nyata, tetapi kita juga haus akan kaos di dunia maya. Kita adalah masyarakat yang secara fundamental menghargai keluarga, namun kita rela mengorbankan privasi demi sebuah tontonan yang memuaskan rasa ingin tahu kita. Mungkin, di balik semua hiruk-pikuk komentar dan share, kita hanya mencari kepastian bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ingatlah, drama itu seasonnya pasti akan berganti. Jadi tonton, ambil pelajarannya, dan fokuslah pada cerita hidup Anda sendiri.